Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indah Subanglarang dengan NIM akhir 007. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proyek pemrograman yang telah saya susun berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan. Oke, langsung saja. Di sini, saya telah menyiapkan data 50 mahasiswa. Mari kita bedah fungsi-fungsi teknis yang saya gunakan untuk memastikan kode ini berjalan tanpa error. Pertama-tama, mari kita jalankan kode ini, dan bisa kita lihat hasilnya. Nah, di sini telah muncul ya teman-teman outputnya. Dari hasil yang dapat kita lihat, ini adalah buktinya bahwa program ini telah berhasil melakukan parsing atau penerjemahan dari data mentah JSON menjadi informasi yang terstruktur. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian A. Pada awal kode ini, saya mengintegrasikan dua library standar Python, yaitu JSON, JavaScript Object Notation, dan OS, Operating System. Library OS ini digunakan untuk memastikan sinkronasi jalur directory kerja antara skrip pemrograman dan lokasi penyimpanan file di sistem operasi. Sementara itu, library JSON berfungsi sebagai parser utama yang mengubah data mentah dari file eksternal menjadi struktur data yang dapat diolah oleh logika programan kita. Pada bagian awal, saya menyertakan perintah ini OS. Kalian bisa lihat di sini. Ini tuh adalah fungsi dari teknis perintah ini adalah untuk mengambil informasi mengenai current working directory atau directory kerja aktif saat ini. Hal ini merupakan praktik pemrograman yang baik untuk memastikan adanya sinkronasi antara lokasi skrip eksekusi dengan lokasi penyimpanan database JSON kita. Dengan menampilkan lokasi folder kerja secara eksplisit, kita dapat melakukan audit atau pelacakan jalur file secara instan apabila terjadi kesalahan dalam pemanggilan data ini. Selanjutnya, saya itu menerapkan log error handling dengan menggunakan try dan except. Ketentuan teknis ini itu sangat penting untuk membangun aplikasi yang resilient atau tangguh agar tidak membiarkan program berhenti secara paksa. Dan jika ada kesalahan seperti file hilang atau format data yang rusak, itu sistem akan memberikan notifikasi spesifik kepada pengguna mengenai letak kesalahannya sebelum menghentikan proses secara aman, yaitu melalui rise system exit. Ini itu adalah perintah untuk menghentikan program sepenuhnya jika terjadi kesalahan fatal seperti file hilang agar tidak memproses data yang kosong. Dan jika kalian bertanya kenapa sih kita wajib menggunakan try dan exit pada program kali ini, itu agar program itu tidak mati mendadak jika input tidak sesuai dan justru akan menerima pesan error yang jelas bukan kode merah yang akan membingungkan. Dan di sini kita itu menggunakan with open. Ini itu penggunaan with open ini memastikan tidak ada memori leak atau kebocoran memori yang bisa memperlambat komputer untuk membuka file secara aman. Penggunaan with open ini menjamin file akan tertutup otomatis setelah dibaca sehingga hemat memori. Nah, struktur data yang digunakan dalam program ini adalah list of dictionaries. Proses dimulai dengan pembukaan file menggunakan encoding UTF-8 ini. Kalian bisa lihat di sini. Itu untuk menjamin integritas karakter. Setelah data dimuat ke data aktivitas. Sistem melakukan validasi untuk memastikan data tersebut itu tidak kosong. Dan mari kita coba run bagian A ini. Dan ini adalah input yang berhasil kita dapatkan. Hasil akhir yang ditampilkan pada output adalah daftar absensi yang terstruktur. Hasil ini dinyatakan sesuai karena program berhasil mengekstraksi atribut nama dan NIM secara akurat. Pemberian nomor urut yang dimulai dari angka 1 ini membuktikan bahwa transformasi data dari format JSON ke tampilan user-friendly telah berhasil menjalankan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian B, di sini kita harus menginstal Pandas. Jika kalian bertanya mengapa kita harus menginstal Pandas, yaitu karena penggunaan library Pandas sangat penting dalam proyek ini. Meskipun library JSON sudah cukup untuk membaca file, Pandas akan memberikan kemampuan analisis data yang jauh lebih kuat. Dengan menggunakan Pandas, kita bisa mengonversi data mahasiswa ke dalam format data frame atau tabel. Ya, hal ini itu memudahkan kita dalam melakukan operasi statistik, penyaringan data yang cepat, dan pembersihan data yang tidak lengkap. Singkatnya, Pandas itu mengubah Python dari sekedar alat membaca file menjadi alat analisis dan profesional yang efisien dan akurat. Mari kita run Pandasnya. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian B, yaitu fungsi pelatihan aktivitas. Yang pertama itu ada dev pelatihan. Jika kalian bertanya kenapa kita di sini menggunakan dev, itu karena kita itu sudah membuat suatu fungsi bernama pelatihan aktivitas, yang dimana jika kita punya data baru, kita hanya cukup menulis nama fungsinya saja, tidak perlu menulis ulang seluruh logika for dan try except-nya. Dan jika ada kesalahan pada logika pendataan, kita hanya perlu memperbaiki kode di dalam blok dev ini. Dan semua bagian program yang menggunakannya itu akan otomatis ikut benar. Di sini kita menyediakan list keranjang kosong bernama rows, dan setiap kali satu aktivitas berhasil diproses, data tersebut diubah menjadi sebuah dictionary. Lalu dimasukkan ke dalam list rows, ini menggunakan perintah rows append. Nah, di sini juga ada try except, karena ya sama seperti tadi, itu penting untuk mencegah program mati mendadak saat bertemu data yang bermasalah. Nah, selanjutnya di sini tuh ada for MHS.
Data ini berfungsi untuk mengambil setiap objek mahasiswa dalam semua list utama. Ini nama kelas itu untuk mengambil data identitas menggunakan get ya, di sini. Dan kode log harian ini itu untuk mengambil data aktivitas harian dari mahasiswa tersebut. Di sini ada tanggal, nih, kode yang ini. Itu untuk mengubah string tanggal menjadi objek datetime pandas agar bisa diolah secara matematis. Dan selanjutnya itu ada for each in aktivitas. Nah, di sini itu pokoknya baris yang ini itu sangat penting karena kodenya itu menggabungkan string tanggal dan string waktu. Setelah semua data mahasiswa dan aktivitas itu selesai diperiksa dan iterasinya selesai, list rows yang tadinya kosong, ini dengan kalian bisa lihat sekarang itu sudah terisi. Nah, mari kita jalankan. Oh ya, sebelum itu di sini tuh ada DF. Ini yang bisa kalian lihat di sini. Ini tuh untuk mengubah list of dictionaries tersebut ini menjadi tabel data frame. Nah, setelah itu kita uh, return DF-nya itu untuk menghentikan jalannya kode-kode yang di atas tadi. Nah, coba kita run. Nah, ini uh, hasil dari outputnya menunjukkan kolom NIM, nama, kelas, tanggal, waktu mulai, dan waktu selesai. Ini sudah sesuai ya, teman-teman. Dan selanjutnya kita lanjut ke bagian C. Di bagian C ini ada penggunaan NumPy as NP. Ini itu sangat penting karena pandas diibaratkan pustaka yang akan digunakan untuk mengolah tabel dan dibangun di atas NumPy. NumPy ini bekerja di balik layar untuk membandingkan seluruh baris sekaligus dengan sangat cepat tanpa perlu melakukan perulangan. Dan di bagian C ini kita itu menggunakan metode group by. Kode ini berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan identitas unik mahasiswa. Semua perhitungan di bawahnya akan dilakukan per mahasiswa. Dan ini total hari aktif. Ini itu untuk menghitung berapa banyak tanggal unik muncul dan menunjukkan berapa hari sih mahasiswa ini login atau beraktivitas. Dan di sini juga ada total aktivitas. Total aktivitas itu untuk menghitung total baris data untuk mahasiswa tersebut, seberapa banyak aksi yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Dan total durasi video ini juga di sini itu menggunakan lambda function untuk menjumlahkan durasi, namun jika hanya kolom jenis aktivitas bernilai tonton video. Nah, selanjutnya itu ada jumlah kuis. Kode yang ini itu untuk menghitung berapa kali string kerjakan kuis ini muncul dalam aktivitas mereka. Nah, untuk kode yang ini, itu untuk menghitung rata-rata skor. Fungsi ini memfilter skor yang lebih besar dari 0 hanya untuk aktivitas kerjakan kuis, agar nilai 0 atau NaN dari aktivitas lain tidak merusak data. Nah, yang terakhir ini ada reset index. Ini itu untuk mengubah hasil grup kembali menjadi data frame standar, sehingga NIM, nama, dan kelas menjadi kolom biasa, bukan indeks. Mari kita jalankan kode ini. Nah, di sini udah ada hasilnya. Hasil ini valid karena mencerminkan perilaku belajar individu, angka 50 pada jumlah mahasiswa. Di sini mengonfirmasi bahwa seluruh populasi dan data terproses. Nilai NaN pada rata-rata skor juga sudah benar secara matematis sebelum fungsi filna 0 ini dijalankan baris kode terakhir ini. Selanjutnya kita lanjut ke bagian D, yaitu kriteria potensial hantu versus normal. Tidak boleh abstrak ya teman-teman. Struktur if ini tuh mengecek 4 syarat sekaligus menggunakan operator AND dan semuanya itu harus bernilai true. Di sini row total aktivitas itu tuh memiliki aktivitas tinggi minimal 30 dan selanjutnya itu total durasi video itu menonton video sangat lama minimal 600 menit atau detik dan jumlah kuis itu kurang sama dengan satu namun sangat sedikit mengerjakan kuis maksimal satu kuis. Jumlah jenis aktivitas berbeda ini itu variasi kegiatannya rendah hanya satu atau jenis aktivitas. Mengapa kita harus mengikuti teknis ini? Itu teknis ini itu ketentuan seperti batasan itu sangat krusial karena parameter tersebut adalah ambang batas yang mendefinisikan perilaku spesifik. Jika angka diubah sedikit saja, hasil analisis itu bisa bias. Dan di sini ada return potensial hantu dan normal. Jika semua syarat di atas terpenuhi, hasil yang didapatkan bersifat objektif tanpa aturan teknis yang kaku. Penentuan siapa yang normal dan siapa yang hantu akan menjadi subjektif. Di sini ada DF perilaku label ini kode bagian ini itu baris ini itu adalah eksekusi utama. Fungsi apply menjalankan label hantu ke setiap baris di data frame dan hasilnya itu disimpan di kolom baru bernama label. Nah, di bagian terakhir, kita menampilkan tabel hanya kolom-kolom tertentu seperti nama, NIM, kelas, sehingga hasil label akan dibuat data lebih mudah. Mari kita jalankan bagian ini. Nah, sistem itu membaca baris setiap mahasiswa.
Jika ada mahasiswa yang videonya menyala terus durasinya lebih dari 600, tapi kuisnya 0, sistem otomatis memberikan label potensial hantu. Namun hasil obat yang kita dapat berdasarkan data yang ditampilkan, yaitu semua baris mendapatkan label normal. Itu karena tidak ada satupun baris yang memenuhi kriteria akumulatif yang didefinisikan dalam fungsi label hantu. Ya, di sini kita bisa lihat hasilnya itu normal semua ya, teman-teman. Lanjut ke bagian E. Di sini itu ringkas per kelas dalam bentuk directory nest. Yang pertama ini ada ringkasan hantu. Inisialisasi sebuah dictionary kosong yang akan digunakan sebagai wadah utama untuk menyimpan hasil akhir. For class in ini, kode yang ini itu kode sort untuk memastikan iterasi dilakukan secara alfabet. Loop ini akan menjalankan proses di bawahnya untuk setiap kelas satu persatu dan juga memastikan bahwa urutan datanya itu konsisten pada setiap kali program dijalankan. Dan yang paling penting untuk pembuatan laporan yang lebih rapi. Selanjutnya ini ada df kelas, dia sama dengan def perilaku. Ini itu untuk melakukan filtering. Baris ini membuat data frame sementara yang hanya berisi data mahasiswa dari kelas yang sedang diproses dalam iterasi tersebut. Nah, kalau total mahasiswa, itu untuk menghitung jumlah total baris mahasiswa yang ada dalam kelas tersebut. Selanjutnya, kode ini, jumlah potensial hantu. Nah, di sini itu berfungsi untuk menghitung berapa banyak mahasiswa yang memiliki nilai potensial hantu. Pada kolom label, di Python, true bernilai 1 dan false bernilai 0. Sehingga sum ini efektif untuk menghitung jumlah kondisi yang terpenuhi. Dan di sini juga ada if dan else. Itu untuk menghindari error jika kelas tidak memiliki mahasiswa. Dan juga di sini itu jika ada mahasiswanya, persentase dihitung dengan rumus total mahasiswa itu dibagi dengan jumlah potensial hantu dan harus dikali dengan 100. Nah, kode berikutnya yaitu ringkas hantu kelas. Itu kita memasukkan hasil perhitungan ke dalam dictionary ringkasan hantu. Nah, key-nya itu adalah nama kelas dan value-nya itu adalah dictionary lain yang berisi detail angka. Tujuan dari semua kode di bagian ini yaitu mengubah data dari bentuk table data frame ke dalam bentuk struktur. Dan mari kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Ya, seperti output yang bisa kita lihat di sini, itu bahwa kelas A itu memiliki risiko tertinggi, yaitu 11,76% dengan 2 mahasiswa potensial hantu. Kelas B itu memiliki 1 mahasiswa potensial hantu, dan kelas C itu paling aman, karena tidak ada mahasiswa yang terlabel potensial hantu. Dan sekarang kita lanjut ke bagian F, for class in ringkasan hantu. Ini adalah looping atau perulangan. Variabel ringkasan hantu adalah sebuah dictionary. Looping ini akan mengambil setiap key dari dictionary tersebut. Ya, kita di sini print kelas, kita itu menggunakan f-string untuk mencetak nama kelas. Dan print total mahasiswa. Kode ini mengakses nested dictionary atau dictionary di dalam dictionary. Ia mencari key kelas tertentu, lalu mengambil nilai dari subkey total mahasiswa. Ini. Dan jumlah potensial hantu. Nah, baris ini itu mirip dengan baris sebelumnya, yaitu mengambil angka jumlah mahasiswa yang masuk kategori potensial hantu. Lalu di baris berikutnya, itu menampilkan hasil perhitungan persentase dengan tambahan simbol persen di akhir teks. Ini ya, teman-teman. Mari kita jalankan dan akan menghasilkan output seperti ini. Output ini sesuai karena program berhasil menjalankan logika f-string dengan benar dan nilai yang ditampilkan di bagian output ini sinkron dengan struktur data yang terlihat di bagian kodenya. Oke, kita lanjut ke bagian G untuk kode yang di barisan pertama. Di baris ini itu melakukan proses filtering yang membuat 2 data frame baru berdasarkan nilai pada kolom label. Ini penting agar kita bisa membandingkan karakteristik masing-masing grup secara independen. Di sini tuh ada fungsi len itu untuk menghitung total mahasiswa di setiap kategori. Lalu di sini ada df nama label. Fungsi ini juga dibuat untuk efisiensi agar kita tidak menulis kode yang sama berulang kali. Lalu di kode if len df print kode yang itu ini adalah error handling yang jika kelompok tertentu, misal kelompok hantu tidak memiliki data, program tidak akan error saat mencoba menghitung rata-rata. Lalu di sini itu ada total aktivitas mean. Ini itu untuk menghitung nilai rata-rata. Dan round ini untuk membatasi angka di belakang koma menjadi 2 digit agar hasilnya itu lebih rapih. Oke, mari kita run bagian ini. Nah, ini adalah hasilnya. Dari hasil output tersebut, ini ditemukan 50 mahasiswa normal dan 0 mahasiswa yang berpotensial hantu. Oke, di sini kita lanjut ke bagian H, yaitu sequence pattern meaning atau analisis pola urut. Bagian ini adalah bagian tersulit dan tercanggih dari tugas ini karena melibatkan analisis waktu dan urutan, bukan sekedar jumlah. Kita itu diwajibkan membuat fungsi extract sequence. Ini itu
Jika pada bagian sebelumnya itu, pada bagian C, kita itu hanya menghitung totalnya itu berapa kali nonton. Tapi di bagian H ini kita menganalisis proses kapan kita nontonnya. Dan selanjutnya, pada kode ini itu untuk mengambil baris data yang hanya memiliki name tertentu. Lalu setelah itu ada sort value. Ini tuh untuk mengurutkan data berdasarkan waktu agar kronologis. Setelah itu kita mengelompokkan jenis berdasarkan tanggal menjadi sebuah dictionary di mana key-nya itu adalah tanggal dan value-nya itu adalah data aktif di hari itu. Ini ya teman-teman. Dan selanjutnya itu ada skor urutan. Yang pertama kita itu cek keberadaannya yaitu menggunakan all, if all. Ini itu untuk memastikan keempat aktivitas ideal dengan hari tersebut. Nah, selanjutnya kita cek urutannya, itu mengambil indeks posisi setiap aktivitas. Jika indeksnya naik atau berurutan sesuai ideal, itu diberi skor 1. Dan jika urutannya persis terbalik diberi skor 0,5. Dan selainnya itu, yang lainnya itu diberikan skor 0. Nah, lanjut ke kode yang ini. Ini tuh adalah langkah efisiensi. Kode tidak akan menghitung urutan jika mahasiswa tidak melakukan salah satu dari 4 kegiatan wajib tersebut. Nah, di sini indeks event ini itu untuk mencari posisi indeks pertama kali aktivitas ideal muncul dalam daftar harian tersebut. Lalu ada if index, sort index. Ini itu terjadi jika indeks yang ditemukan sudah berurutan dari kecil ke besar. Berarti mahasiswa mengikuti pola ideal. Dan selanjutnya kita hitung rata-rata. Skor urutan ideal untuk setiap mahasiswa. Nah, di sini itu kita sudah menyiapkan sebuah baris kosong untuk menyiapkan skor rata-rata urutan setiap mahasiswa. Nah, di kode yang selanjutnya ini program ini itu melakukan looping untuk setiap mahasiswa yang terdaftar dalam kolom NIM di data frame DF perilaku ini. Nah, lalu di sini itu untuk setiap mahasiswa, fungsi ini dipanggil untuk mengambil riwayat aktivitas dari data mentah dan hasilnya itu adalah sebuah dictionary dengan format string tanggal daftar aktivitas atau ini urutan aktivitas. Lalu di sini ada for tanggal insect. Ini tuh program ini tuh meriksa aktivitas mahasiswa satu persatu berdasarkan tanggal yang tersedia dalam riwayatnya. Skor urutan. Baris ini itu adalah inti dari penilaian. Fungsi skor urutan akan memeriksa apakah urutan aktivitas pada tanggal tersebut sesuai dengan pola ideal. Nah, di sini juga ada skor harian event. Skor harian yang didapat itu bisa 1, 0,5, atau juga 0. Dan dimasukkan ke dalam daftar skor harian. Event skor harian. Ini jika mahasiswa tersebut ternyata tidak memiliki catatan aktivitas sama sekali, program diberikan skor 0 agar tidak terjadi kesalahan perhitungan. Selanjutnya ada nilai urut. Ini kode yang ini. Sini ada sum dan juga len. Ini itu memiliki aktivitas program menghitung rata-rata skor dari seluruh hari aktivitas mahasiswa tersebut. Rata-rata ini mencerminkan seberapa sering atau konsisten mahasiswa tersebut belajar dengan urutan yang benar. Lalu ada DF perilaku, yang ini kode selanjutnya. Ini kode terakhir, seluruh nilai rata-rata yang telah terkumpul dimasukkan ke dalam kolom baru di data frame utama agar bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut. Lanjut ini ke bagian kedua. Ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi apakah seorang mahasiswa setidaknya pernah satu kali mengikuti urutan aktivitas belajar yang ideal atau mendapatkan skor 1 selama masa studi mereka. Nah, di sini itu ada ikut urutan ideal. Ini tuh disiapkan untuk menampung status akhir true or false bagi setiap mahasiswa dalam data frame. Lalu program ini juga melakukan perulangan for NIM DF perilaku. Nah, ini itu untuk mengevaluasi data setiap mahasiswa satu persatu. Dan fungsi extract sequence di sini itu mengambil riwayat aktivitas harian mahasiswa tersebut yang disimpan dalam variabel sec berupa dictionary dengan kunci tanggal. Pernah ideal false. Ini itu disetel sebagai nilai awal, asumsinya itu mahasiswa dianggap tidak pernah mengikuti urutan ideal, kecuali terbukti sebaliknya dalam pengecekan harian. Program memeriksa setiap tanggal dalam sec. Ini ya. Sistem menghitung skor harian menggunakan skor urut, baik tanggal. Skor urut harian. Jika pada satu tanggal tertentu mahasiswa tersebut melakukan urutan aktivitas yang sempurna atau mendapatkan skor 1, maka variabel pernah ideal ini diubah menjadi true, bukan false lagi.
Dan di sini itu ada break. Begitu skor 1 ini sudah ditemukan, program langsung menjalankan perintah break untuk menghentikan pengecekan di tanggal-tanggal berikutnya bagi mahasiswa tersebut. Ini dilakukan karena satu kali saja sudah cukup untuk memenuhi kriteria pernah ideal. Selanjutnya pada bagian 3, ini ada analisis hasil. Ini tuh kita berfokus pada analisis akhir dan penyajian hasil setelah semua data formal mahasiswa dihitung. Kode ini bertujuan untuk merangkum temuan menjadi informasi yang mudah dibaca. Nah, di sini tuh ada DF ideal. Nah, di sini true. Baris ini itu melakukan pemfilteran. Hanya mahasiswa yang memiliki nilai true pada kolom ikut urutan ideal yang akan dimasukkan ke dalam variabel DF ideal. Di sini ada if DF ideal. Ini itu pengecekan jika tidak ada satupun mahasiswa yang memenuhi kriteria, program ini akan mencetak pesan bahwa tidak ada mahasiswa yang mengikuti urutan ideal. Lalu terakhir di sini ada display. Ini terjadi jika program akan menampilkan tabel yang berisi kolom-kolom spesifik seperti NIM, nama, kelas, dan rata-rata skor. Urutan ideal agar data terlihat rapih di notebook. Nah, mari kita jalankan. Ini untuk outputnya. Hasil ini muncul karena sistem hanya memberikan nilai tinggi jika mahasiswa melakukan semua aktivitas ideal dalam urutan yang benar pada hari yang sama. Lalu kita lanjut ke bagian I, yaitu Windows Session Analysis atau analisis sesi berjendela. Bagian ini adalah bagian paling kompleks namun paling berharga. Tapi sebelum lanjut ke bagian ini, kita harus menginstal Matplotlib. Yaitu Matplotlib itu adalah mesin dasar pembuat grafik yang menangani hal-hal teknis seperti membuat kanvas kosong, menggambar sumbu X dan Y, serta menambahkan judul dan label. Jika kalian bertanya mengapa kita harus menginstal Matplotlib, itu karena kita harus menggunakannya untuk mengatur ukuran gambar, judul, dan menampilkan grid. Mari kita run. Nah, ini sudah muncul hasilnya. Dan selanjutnya juga kita harus menginstal Seaborn. Ini adalah perpustakaan visualisasi data berbasis Python yang dibangun di atas Matplotlib. Jika Matplotlib adalah alat dasar untuk membuat grafik, Seaborn ini adalah versi yang lebih canggih, cantik, dan mudah digunakan untuk keperluan analisis statistik. Singkatnya, Seaborn membuat grafik yang rumit menjadi terlihat profesional hanya dengan sedikit baris kode. Nah, mari kita run. Setelah kita berhasil menginstal Matplotlib dan Seaborn, kita kembali ke bagian I. Nah, di sini itu ada import Matplotlib. Ini kode yang pertama. Kode ini memanggil pustaka visualisasi meskipun di potongan gambar ini belum digunakan, biasanya disiapkan untuk membuat grafik hasil analisis nantinya. Nah, selanjutnya, dev hitung statistik. Ini ada deklarasi fungsi yang menerima satu parameter berupa data frame tabel data yang berisi log aktivitas mahasiswa. Lalu, yang pertama itu ada log per mahasiswa. Kode ini itu mengelompokkan data bersama NIM, nomor induk, mahasiswa. Artinya analisis dilakukan satu persatu untuk setiap mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada nih, glob MHS, short values. Dalam glob setiap data mahasiswa diurutkan berdasarkan waktu mulai aktivitas. Ini sangat penting agar kita bisa melihat urutan belajar yang kronologis. Nah, analisis ini mencoba mendeteksi kapan sebuah sesi belajar dimulai dan berakhir. Di sini ada session ID. Kalau variabel ini memberikan nomor ID pada setiap sesi yang ditemukan. Lalu selanjutnya, ini itu untuk melacak ID sesi yang sedang diproses. Nah, ini untuk yang terakhir, last and time. Ini itu digunakan untuk menyimpan waktu selesainya aktivitas sebelumnya. Logika ini biasanya digunakan untuk mengecek jika aktivitas yang baru dimulai itu jauh setelah aktivitas sebelumnya. Misal, jedanya itu lebih dari 30 menit, maka dianggap sebagai sesi belajar yang baru. Lalu lanjut ke bagian nomor 2, yaitu log aktivitas mahasiswa untuk menentukan session ID. Kode bagian nomor 2 ini adalah logika inti untuk menentukan kapan sebuah aktivitas belajar dianggap sebagai sesi yang sama atau sesi baru. Nah, di sini ada for edX row in group mahasiswa. Program ini membaca baris demi baris aktivitas yang dilakukan oleh satu mahasiswa tertentu. Row berisi data aktivitas seperti waktu dan waktu selesai. Dan di sini ada if, last, and time. Ini adalah baris pertama yang diproses untuk mahasiswa tersebut. Maka proses secara otomatis menetapkan bahwa ini adalah sesi 1. Lalu di sini ada gap. Nah, ini jika bukan aktivitas pertama, program menghitung selisih waktu antara waktu mulai aktivitas sekarang dengan waktu selesai aktivitas sebelumnya. Hasilnya dikonversi menjadi satuan menit. If gap lebih dari 30. Jika jedanya itu lebih dari 30, program menganggap mahasiswa tersebut sudah berhenti belajar cukup lama, sehingga aktivitas berikutnya dihitung sebagai sesi baru. Jika jeda 30 menit atau kurang, program menganggap mahasiswa hanya istirahat sejenak untuk berpindah materi, sehingga aktivitas tersebut masih dalam sesi yang sama. Lalu di sini ada session ini, kode yang ini. Ini itu kode ID sesi yang ditentukan tadi itu disimpan ke dalam daftar list. Lalu update last and time.
Ini itu kita mencatat kapan aktivitas saat ini selesai untuk digunakan sebagai perbandingan pada baris aktivitas berikutnya. Lalu kita itu masukkan ke data frame. Ini. Nah, setelah semua baris aktivitas mahasiswa tersebut selesai diperiksa, daftar ID sesi yang sudah terkumpul dimasukkan kembali ke data frame. Selanjutnya, ke bagian nomor 3 dan nomor 4. Ini itu berfungsi untuk merangkum data yang sudah diberi label sesi dari langkah yang sebelumnya menjadi angka statistik yang mudah dibaca. Nah, di bagian 3 ini hitung aggregate per sesi. Pada tahap ini, kode mengelompokkan aktivitas berdasarkan session ID yang baru saja dibuat untuk melihat total durasi jumlah kegiatan dalam satu sesi tersebut. Di sini ada grup MHS group by ini. Nah, ini itu data mahasiswa dikelompokkan berdasarkan ID sesi. Dan untuk kode yang ini, itu tuh melakukan agregasi atau perhitungan pada kolom tertentu. Durasi menit, sum, ini tuh menjumlahkan seluruh menit belajar dalam satu sesi. Misalnya, jika di satu sesi ada 3 aktivitas masing-masing 10 menit, maka total durasi sesi tersebut adalah 30 menit. Dan jenis aktivitas, menghitung berapa banyak aktivitas yang dilakukan satu sesi tersebut. Lalu, di bagian 4 ini hitung rata-rata per mahasiswa. Setelah mendapat statistik untuk mendapatkan sesi, kode kemudian menghitung rata-rata performa mahasiswa tersebut di seluruh sesi yang dia miliki. Rata-rata durasi itu menghitung rata-rata waktu yang dihabiskan mahasiswa dalam sekali duduk belajar. Dan rata-rata count, ini tuh menghitung rata-rata jumlah aktivitas yang diselesaikan dalam satu sesi. Nah, total sesi ini itu menghitung berapa kali mahasiswa tersebut melakukan aktivitas belajar. List hasil event. Menyiapkan sebuah ringkasan tersebut, NIM rata-rata durasi, rata-rata aktivitas, dan juga jumlah total sesi. Nah, di baris paling bawah ini ada return. Ini akan mengubah daftar tersebut menjadi sebuah tabel data frame baru. Selanjutnya di sini itu ada eksekusi. Yang pertama itu kita di sini hitung statistik sesi. Ini itu dikelompokkan berdasarkan NIM agar analisis dilakukan per individu mahasiswa. Dan di sini ada penggabungan data. Ini itu statistik sesi yang sudah dihitung digabungkan kembali ke tabel utama menggunakan kolom NIM sebagai kuncinya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada rata-rata individu. Program menghitung rata-rata durasi belajar dan rata-rata jumlah aktivitas per mahasiswa dari seluruh sesi yang mereka miliki. Lalu di sini itu ada data itu dirangkum ke dalam sebuah tabel data frame yang berisi NIM, rata-rata durasi, rata-rata aktivitas per sesi, dan juga jumlah sesi. Nah, di sini tuh ada fill. Nah, ini itu pembersihan data mahasiswa yang tidak memiliki riwayat aktivitas diberi nilai 0 agar tidak menyebabkan error saat visualisasi. Nah, di sini itu ada visualisasi scatter plot. Kita menggunakan ini itu untuk memetakan posisi mahasiswa berdasarkan dua sumbu. Ya, di sini itu ada sumbu X, itu rata-rata durasi belajar prosesinya, dan sumbu Y itu rata-rata jumlah aktivitas. Di titik pada grafik nantinya itu dibedakan warnanya berdasarkan label. Mahasiswa dengan potensial hantu itu ditandai dengan warna merah, sehingga mahasiswa yang normal itu dengan warna biru. Nah, selanjutnya ini ada PLT, title. Ini tuh memberikan judul pada grafik, yaitu analisis pola sesi durasi versus jumlah aktif per sesinya. Nah, selanjutnya ini itu memberikan label pada sumbu X, durasi dalam menit, dan sumbu Y itu jumlah aktivitasnya. PLT Grid ini seru. Itu karena menampilkan garis bentuk grid putus-putus agar titik data lebih mudah dibaca posisinya. Selanjutnya, di sini ada PLT ini show. Ini tuh perintah untuk menampilkan grafik layar. Nah, selanjutnya di sini ada make X MHS. Ini itu variabel ini itu menyimpan data mahasiswa dengan aktivitas paling banyak. Lalu kita print, itu menampilkan nama dan label mahasiswa tersebut. Misalnya mahasiswa yang melakukan multitasking atau sangat rajin. Lalu di sini ada max dur MHS. Ini tuh untuk menyimpan data mahasiswa dengan durasi sesi terlama. Fungsi dari 2F. Ini fungsi ini itu ya agar angka di belakang koma itu yang muncul itu hanya 2 digit. Nah, mari kita jalankan. Nah, ini adalah hasilnya. Sumbu X rata-rata jumlah aktivitas itu berkisaran 1,0 sampai 2,0 dan sumbu Y itu angka berkisaran 20 sampai 100 menit. Grafik berhasil terbentuk, titik tersebar di tempat tidak menumpuk dan juga menandakan perhitungan rata-rata per mahasiswa berhasil menghasilkan angka yang unik untuk setiap orang. Dan di output ini terdapat mahasiswa paling padat. Ini kalian bisa lihat di sini. Jika kalian bertanya, kenapa ini itu sesuai? Karena kode ini menggunakan fungsi IDX Max untuk mencari nilai tertinggi jika program menampilkan nama mahasiswa spesifik, berarti logika agregasi dan pencarian nilai maksimum berjalan dengan benar.
Mungkin sekian saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.